aku nama Triwahyunisa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan PGMI. Di sini akan memperkenalkan kepada aku semua yaitu tentang wawasan Nusantara Pulau Papua. Jadi, Pulau Papua yang terletak di bagian timur Indonesia terdapat 6 provinsi. Yang pertama yaitu Provinsi Papua, yang kedua yaitu Provinsi Papua Barat Daya, yang ketiga yaitu Provinsi Papua Tengah, yang keempat yaitu Provinsi Papua Pegunungan, yang kelima yaitu Provinsi Papua Selatan, yang keenam yaitu Provinsi Papua Barat. Tahukah kamu bahwa Pulau Papua adalah pulau terbesar di Indonesia dan pulau terbesar kedua di dunia, di mana luasnya mencapai 81.049 km persegi. Pulau Papua berada di ujung timur wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai Pulau Papua. Sebelum dimekarkan, Provinsi Papua memiliki luas 312.224 km persegi, dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Saking luasnya, Pulau Papua ini mampu mengalahkan negara Jepang, di mana negara Jepang hanya memiliki luas sekitar 377.835 km persegi, dan penduduk Indonesia yang tinggal di Papua berjumlah 4,3 juta jiwa. Nah, jadi banyak sekali provinsi di Pulau Papua ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu tentang Provinsi Papua. Nah, Provinsi Papua yaitu ibu kotanya Jayapura. Nah, di situ tuh banyak sekali tempat-tempat wisata atau suku-suku yang kita tidak tahu. Nah, mari kita pelajari. Pulau Papua memiliki wilayah dan letak geografis yang cukup menantang, yaitu seperti hujan lebat, pegunungan tinggi, dan alat transportasi itu sulit di situ. Nah, sebelum Pulau Papua itu berpecah atau memekarkan banyak pulau. Nah, di situ tuh yang pertama tuh ada 2 pulau aja. Nah, yang pertama yaitu ada Pulau Papua. Nah, yang kedua yaitu hanya Pulau Papua Barat. Nah, jadi sebelum kan Pulau Papua tuh kan terbagi menjadi 6. Nah, sebelum itu tuh Pulau Papua itu terbagi menjadi 2. Nah, namun, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terpencil, pemerintah melakukan pemekaran berdasarkan nomor urut 2 tahun 1999, yaitu tentang otonomi kasus Papua yang mengatur pembentukan provinsi baru. Nah, jadi pada tahun 2022 sampai 2023 yaitu dilakukannya menjadi 6 provinsi yang masing-masing memiliki ciri dan khas tentang provinsi itu sendiri. Provinsi Papua yaitu ibu kotanya adalah Jayapura. Nah, ciri khas kota Jayapura yaitu pusat administrasi dan ekonomi Pulau Papua. Wilayah ini memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang maju dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu Provinsi Papua Barat. Ibu kotanya adalah Manokwari. Ciri khasnya yaitu menjadi rumah bagian destinasi wisata bahari terkenal seperti Raja Ampat, sumber daya alam meliputi gas alam di Tuluk Binuti, dan hasil laut yang melimpah. Yang selanjutnya yaitu ada Papua Pegunungan, yaitu ibu kotanya adalah Wamena. Nah, di situ tuh topografinya ada Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan itu sangat tinggi di Pulau Papua Pegunungan. Nah, yaitu yang mencapai 4,884 meter di atas permukaan laut. Nah, adapun juga flora dan faunanya yaitu hutan hujan pegunungan. Wilayah Papua Pegunungan yaitu dipenuhi dengan hutan hujan tropis yang sangat lebat. Nah, jadi yang saya jelaskan di awal tadi, ada hutan hujan pegunungan yang mengakibatkan pemukiman warga Pulau Papua untuk sulit mengakses. Di Lembah Balem yaitu ada suku Dani yang terkenal dengan tradisi perang-perangan pertanian menggunakan sistem ladang pindah. Jadi,
Wamen adalah salah satunya ibu kota terbesar di pulau ini dengan akses utama yang menggunakan pesawat. Nah, yang selanjutnya adalah Papua Selatan. Papua Selatan, ibu kotanya adalah Merauke. Ciri khas wilayah Papua Selatan yaitu wilayah ini dikenal sebagai lumbung pandang nasional karena tanahnya yaitu di sana tuh sangat subur. Program food estate pemerintahannya yaitu digalakan di wilayah ini. Sungai-sungai seperti Sungai Digul yang menjadi jalur transportasi utama. Nah, di situ ada tradisi budaya suku Asmat yang dikenal dengan seni ukir kayunan yang mendunia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Provinsi Papua Barat Daya yang dengan ibu kota Sorong yaitu Kota Sorong, ibu kota Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat dan yang lain-lainnya. Nah, ciri khas Raja Ampat adalah ikon wilayah bahari dunia dengan keanekaragaman hayati air laut yang sangat tinggi. Kota Sorong ini juga menjadi pusat perdagangan, transportasi dan pelabuhan utama untuk menuju wilayah Pulau Papua. Nah, Tambruau dikenal sebagai kawasan konversi hutan hujan tropis dan habitat burung cendrawasih. Nah, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi, yaitu kan Pulau Papua itu kan awalnya itu menjadi 2 provinsi aja, terus habis itu dipecah menjadi 6 provinsi. Nah, kenapa sih alasannya dipecah menjadi 6 provinsi? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan publik, yang kedua yaitu meningkatkan pembangunan agar pulau di situ tuh lebih banyak pembangunannya, tidak hanya di 2 provinsi saja, tetapi dengan adanya kita membelah pulau-pulau menjadi 6 pulau, kita akan menjadi lebih enak mengakses pulau-pulau yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat adat. Nah, dengan adanya pemecahan itu, jadi kita lebih bisa banyak suku adat-adat yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Dengan pembagian provinsi ini, pengelolaan sumber daya alam diharapkan lebih terfokus dan merata kepada seluruh provinsi. Nah, tetapi tidak hanya itu, banyak juga tantangan dengan adanya pembentukan provinsi itu banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapinya seperti infrastruktur, yaitu banyak wilayah baru yang meminta infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet. Nah, yang kedua yaitu anggaran. Pemekaran memerlukan biaya anggaran yang cukup besar, bukan? Nah, dengan termasuk pembangunan kantor pemerintahan baru dengan fasilitas pendukungnya. Nah, yang ketiga yaitu koordinasi. Membutuhkan waktu untuk administrasi dan registrasi antara pemerintah pusat dengan provinsi lama dan provinsi baru. Nah, yang keempat yaitu stabilitas keamanan. Nah, beberapa wilayah Pulau Papua yang masih menghadapi tantangan atau banyak sekali tantangan yang keamanannya itu diakibatkan gerakan spasies yang dapat menghambat pembangunan. Nah, jadi dengan pemekaran 6 provinsi tersebut, Pulau Papua ini bertujuan agar menciptakan pemerintahan yang lebih dekat kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia. Namun keberhasilannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan? Nah, dan membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat, desa, masyarakat adat, dan sektor swasta. Nah, serta perhatian khusus pada aspek keamanan dan berkelanjutan. Selatan.
Indonesia kini memiliki 3 provinsi baru di Papua yang diresmikan 30 Juni 2022. Kini Indonesia resmi memiliki 37 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah. 3 provinsi baru ini yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dengan adanya provinsi baru ini, teman-teman harus lebih mengenali sehingga bisa memahami setiap perbedaan kondisi alam atau budaya. Perbedaan ini harus dipahami supaya menimbulkan sikap toleransi pada setiap daerah yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Papua Selatan yang menjadi salah satu provinsi baru yang unik. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan merupakan provinsi daerah otonomi baru atau DOB di wilayah Papua. Pada Provinsi Papua Selatan ini memiliki ibu kota Kabupaten Merauke. Provinsi baru ini berbatasan dengan negara lain yaitu Papua Nugini pada sebelah timur, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Duga, Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Lalu pada sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Mimika serta Laut Aru. Pada sisi selatan dibatasi oleh Laut Arafuru. Dibandingkan dengan 2 provinsi baru lainnya, Provinsi Papua Selatan memiliki jumlah kabupaten paling sedikit, teman-teman. Provinsi ini hanya diisi dengan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Boven Digul. Walau hanya 4 kabupaten, provinsi ini memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu 131.493 km persegi. Setelah mengenali batasan wilayah, sekarang kita akan memahami keberagaman suku dan kebudayaan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Ada beberapa suku yang menempati wilayah Provinsi Papua Selatan atau dikenal dengan nama wilayah adat Animha. Namun banyak orang Papua lebih sering menyebut dengan nama Bumi Animha atau Tanah Manusia Sejati. Untuk masuk ke wilayah ini ada satu bandara yang bisa digunakan, yaitu Bandara Udara Mopah yang ada di Merauke. Bila berkunjung ke tempat itu, teman-teman akan disambut oleh suku Marin Anim yang juga merupakan suku tuan rumah. Suku Marin Anim ini memiliki 7 marga besar, yakni Gebse, Kaize, Samkakai, Digen, Mahuze, Balagaiz, dan Basik-Basik. Menjadi suku tuan rumah di Provinsi Papua Selatan, suku ini masih memiliki kepercayaan kuat pada Dema, yaitu sebutan untuk roh yang dipercaya menjelma apapun di alam. Kepercayaan itulah yang membuat masyarakat suku Marin Anim sangat menghargai alam yang ada di sekitarnya. Suku Marin Anim hidup dengan bercocok tanam dan berburu. Mereka senang mengonsumsi sagu dan bisa mengolahnya menjadi beragam jenis makanan. Selain itu, ada juga suku Asmat yang tinggal di wilayah Provinsi Papua Selatan. Suku ini terkenal dengan berbagai ukiran kayu yang unik. Suku ini juga dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu yang tinggal di pesisir pantai dan tinggal di pedalaman. Suku Asmat yang tinggal di pesisir pantai ini terbagi kembali menjadi 2 bagian suku, yaitu suku Bisman yang ada di antara Sungai Sinestu dan Sungai Nin, lalu ada suku Simai. Kehebatan suku Asmat adalah kemampuan membuat ukiran tanpa bantuan sketsa, bahkan membuat ukiran sudah menjadi pekerjaan biasa bagi mereka. Rumah adat Provinsi Papua Selatan. Ada yang unik dari provinsi ini, teman-teman, karena adanya sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Rumah itu akan ditinggali oleh kaum lelaki sejak masa remaja sampai akhirnya menikah dan keluar. Di sekitar rumah gotat akan ada beberapa rumah-rumah keluarga yang disebut juga dengan nama Oram Aha atau rumah kaum perempuan. Ukuran rumah ini juga lebih kecil dan akan ditinggali oleh para perempuan. Itu tadi beberapa informasi yang perlu teman-teman ketahui untuk mengenal provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan. Nah,
Di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian tentang lagu Pulau Papua yang kami nyanyikan pada waktu presentasi minggu lalu, yaitu lagunya Sajojo Sajojo.
Papua sebagai salah satu daerah yang kaya akan budaya dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Papua memiliki banyak hal unik. Yang pertama yaitu hewan khas Papua. Yang pertama yaitu burung cendrawasih. Yang kedua yaitu kasuari. Yang ketiga yaitu penghuni pohon. Yang keempat yaitu kura-kura leher ular. Makanan khas Papua yang terkenal yaitu ada papeda. Papeda itu bubur sagu yang disajikan dengan ikan kuah kuning atau dengan lauk yang lainnya. Yang kedua yaitu ada ikan kuah kuning, masakan berbahan dasar ikan segar yang dimasakkan dengan bumbu rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, dan serai. Baik, di sini saya akan menjawab tugas dari Bapak Hamsa Namsa, yaitu seberapa tahu sih kalian tentang daerah yang sudah saya pelajari. Nah, jadi saya tahunya tuh Pulau Papua itu tuh saya awalnya kada tahu kalau misalnya Pulau Papua tuh saya kira cuma terdiri dari 6 provinsi, sekalinya yang awalnya tuh terdiri dari 2 provinsi aja sebelum dipecah. Terus habis itu ternyata pada tahun 2022 dipecah menjadi 6 provinsi, yaitu semakin luas lah ibaratnya provinsi tersebut. Terus habis itu banyak juga di situ tuh kayak pantai, terus habis itu kayak tempat wisata, danau-danau di Papua pegunungan, itu tuh bagus-bagus banget. Nah, terus habis itu ada beberapa solusi yang mengakibatkan ketimpangan sosial. Solusi yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur seperti transportasi, peluasan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Yang kedua yaitu ada akses listrik dan internet. Di situ tuh masih belum, agar memastikan seluruh daerah mendapatkan akses listrik atau internet, koneksi internet untuk mendukung pendidikan dan ekonomi. Baik, sekian penjelasan tentang wawasan Nusantara Pulau Papua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.